Dopamin Detox. Halo, nama saya Kenny. Jika kalian saat ini sedang mencari info mengenai dopamin detox, maka saya yakin kalian tentu ingin mengubah hidup kalian ke arah yang lebih positif. So, dengarkan baik-baik. Apakah kalian itu suka males-malesan dan memilih rebahan sambil stalking media sosial, padahal masih banyak tugas yang belum dikerjakan? Atau kalian itu sudah menyusun list-list target yang ingin dicapai, tapi ketika menjalankannya itu terasa berat dan lebih memilih untuk menundanya? Semua ini karena dopamin. Dopamin adalah salah satu zat kimia yang ada dalam otak kita untuk menciptakan hormon neurotransmitter, atau lebih populernya disebut hormon kebahagiaan dalam otak kita. Dopamin ini muncul di saat kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memicu timbulnya dopamin. Misalnya seperti makan makanan enak, stalking di media sosial sampai berjam-jam, atau dengerin musik. Semua aktivitas yang menghasilkan reward akan mendapatkan dopamin. Semakin sedikit reward yang didapat, semakin sedikit pula dopamin yang akan didapat. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalian sudah terbiasa mendapatkan dopamin instan yang tidak sehat. Makan junk food, stalking di media sosial sampai berjam-jam, atau nonton pornografi. Kenapa tidak sehat? Dopamin yang kalian dapatkan secara instan dan terus-menerus dalam jangka panjang akan membuat hidup kalian semakin tidak produktif. Kalian akan lebih memilih menonton video lucu dan menarik di YouTube sampai berjam-jam, scrolling video di Facebook sampai berjam-jam. Kalian tidak akan lagi menemukan gairah untuk mengubah kehidupan kalian ke arah yang lebih baik lagi. Karena otak kita sudah terbiasa menerima dopamin instan yang tidak sehat. Dan celakanya lagi, otak kita tidak mampu menyaring atau membedakan mana dopamin yang sehat dan mana dopamin yang tidak sehat. Jadi otak kita akan terus-menerus menagih dopamin instan itu setiap hari, setiap waktu. Dan ini akan membuat kalian semakin tidak produktif. Maka dari itu kalian harus melakukan yang namanya dopamin detox. Nah, cara kerja dari dopamin detox yaitu kalian harus menghilangkan semua kegiatan yang dapat memicu timbulnya dopamin. Terlebih lagi dopamin yang biasanya didapat secara instan. Misalnya seperti kalian bermain media sosial. Itu dopaminnya instan loh. Jadi kalian harus melakukan dopamin detox ini selama 1 bulan. Artinya dalam 1 bulan itu kalian tidak boleh membuka media sosial. Kalian tidak boleh buka Facebook. Kalian tidak boleh membuka Instagram. Nonton video-video menarik. Dengerin musik. Pokoknya kembali lagi seperti zaman di mana belum ada yang namanya teknologi. Kalian juga tidak boleh makan makanan enak, minum minuman manis. Pokoknya semua kegiatan yang dapat memicu timbulnya hormon dopamin. Jadi yang kita lakukan setiap hari adalah kita bekerja, melakukan rutinitas kita, dan kalau di waktu luang, lakukan aktivitas yang dapat memicu timbulnya dopamin yang sehat. Apa contohnya dopamin yang sehat? Misalnya, kita berolahraga, atau kita keluar rumah jalan-jalan, atau bisa juga kita bermeditasi. Lakukan sampai 1 bulan. Nah, lama-lama, otak kita ngereset ulang nih. Otak kita akan mereset ulang untuk mengurangi kebiasaan impulsif kita. Jadi otak akan semakin sensitif sama hal-hal kecil di sekitar kita yang dapat memicu timbulnya dopamin yang lebih sehat lagi. Efek dari melakukan dopamin detox dari pengalaman pribadi saya melakukan dopamin detox ini tahun kemarin, yaitu tepatnya bulan Juni. Jadi selama 1 bulan itu saya melakukan puasa dopamin total. Artinya dalam 1 bulan itu saya tidak membuka media sosial, saya tidak buka Facebook, saya tidak buka Instagram, saya tidak dengerin musik, saya juga tidak nonton video-video menarik. Satu-satunya aplikasi yang masih saya pakai yaitu WhatsApp, karena semua kerjaan saya itu harus lewat WhatsApp. Jadi mau gak mau ya harus tetap pakai WhatsApp. Saya juga tidak mengonsumsi makan makanan enak, saya juga tidak makan junk food, saya juga tidak mengonsumsi gula. Dan ini tentu membantu saya dalam menjalankan program diet. Dan hasilnya sangat luar biasa loh teman-teman. Memang di minggu pertama rasanya itu sangat berat ya. Hampa, stres, nggak ada hiburan sama sekali. Jadi yang saya lakukan ya itu bekerja rutinitas sehari-hari aja gitu. Di waktu luang saya berolahraga. Nah, setelah minggu pertama, memasuki minggu kedua, tubuh dan otak saya sudah mulai terbiasa. Pikiran jadi lebih fresh. Badan juga terasa lebih berenergi dan lebih bersemangat gitu. Nah, setelah minggu kedua, saya mulai mampu melakukan hal-hal yang belum mampu saya lakukan sebelum saya menjalankan dopamin detox. Contohnya seperti saya bisa bekerja dengan waktu yang lebih panjang tanpa merasa lelah sedikit pun.
saya juga muncul banyak sekali hal-hal ide baru dalam pikiran saya. Saya juga lebih sering menyusun planning dan tujuan hidup saya ke depan. Saya juga terus-terusan punya gairah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Intinya, saya jauh lebih berenergi, saya jauh lebih bersemangat dibandingkan sebelum saya melakukan dopamine detox. So, kalian bisa coba sendiri dopamine detox ini, dan kalian bisa rasakan sendiri benefit dari menjalankan dopamine detox ini. Nah, saya kasih contoh lagi betapa buruknya efek dari yang namanya dopamine instan. Contohnya seperti ketika kalian bangun tidur di pagi hari, itu biasanya kalian itu kan langsung ambil gadget, buka medsos, buka Facebook, buka Instagram, dan lihat notifikasi-notifikasi kan. Nah, itu jumlah dopaminnya sangat besar loh. Dan kalian mendapatkan dopamin yang begitu besar tanpa kalian harus bekerja keras. Nah, kalau kalian sudah memberikan dopamin yang begitu besar untuk otak di pagi hari, maka nanti di jam-jam berikutnya, kalian akan malas melakukan hal-hal besar untuk menghasilkan dopamin yang lebih kecil. Kenapa? Karena kalian di pagi hari sudah memberikan dopamin yang begitu besar untuk otak. Nah, itu adalah sifat dari otak kita. Lama-lama, kalian akan semakin tidak produktif, dan itu tentunya akan berdampak pada masa depan kalian. Nah, bagi saya, dopamin yang instan itu adalah kebahagiaan yang semu. Jadi, kalian harus tinggalkan itu. Kalian harus mendapatkan dopamin yang lebih sehat. Dopamin yang didapat dari hasil kerja keras, bukan dopamin instan ya. Kalian boleh mendapatkan dopamin yang instan, tapi dengan catatan kalian harus kerja keras dulu. Jadi kalian harus bisa mengisyaratkan ke diri kalian sendiri bahwa kalau mau mengonsumsi dopamin instan, kalian harus kerja keras dulu, baru mendapatkan reward, yaitu dopamin instan. Nah, dengan cara seperti itu, kalian masih bisa tetap produktif. Nah, sekian aja dari saya. Bagi teman-teman yang masih kurang paham mengenai dopamine detox, teman-teman boleh komentar di bawah, nanti saya jelasin lagi. Sekian, terima kasih.